ma rawaina an Rasulillah, yang kami riwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, innan nadhara, sesungguhnya melihat, ila mahasinil mar'ati, kepada kebagusan wanita, sahmun, itu adalah panah, masmumun, yang beracun, min sihami iblisa, daripada panahnya iblis. Faman tarakaha, barang siapa yang bisa meninggalkan panah tersebut, panah yang beracun, adzaqahullahu, Allah akan merasakan kepada dia ta'ma ibadatin, rasanya ibadah yang indah, tasurruhu, akan menjadikan ia senang. Subhanallah, ada orang beribadah berat, bukan tidak usah ada orang, kita kadang ibadah berat, tidak usah orang lain, ibadah kita susah, mungkin kita belum bisa menikmati ibadah. Biarpun kita sholat malam pun ternyata motivasi kita bukan karena kita rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kita melakukan itu semua karena rutinitas, kebiasaan sehari-hari. Akan tapi ada hamba Allah yang melakukan itu semua karena merasakan kenikmatan. Dan kunci untuk merasakan kenikmatan di dalam ibadah tersebut adalah dari mata, seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa yang namanya mata itu memandang perempuan, sebetulnya bukan perempuan saja yang dipandang. Kalau seorang perempuan memandang laki-laki terus menerus, itu ada sahmun min sihami iblisa, itu panah iblis yang beracun, sehingga akan menghadirkan bayangan-bayangan, hayalan-hayalan, yang semuanya itu akan menghantarkan seorang yang melihat tersebut menjadi banyak melakukan satu kesalahan. Dan lebih dari itu, ketahuilah bahwa lezatnya ibadah kalau orang sudah biasa menghindari pandangannya dari melihat yang haram. Dan mungkin semua perlu koreksi diri. Di saat semuanya susah untuk ibadah, maka bisa saja sebabnya karena mata yang jelalatan, mata yang tidak pernah kita jaga. Mari kita jaga mata kita. Wa in wajada, dan jika menemukan, anna halawatal ibadati, sesungguhnya manisnya beribadah, wa lazzatal munajati, lezatnya munajat kepada Allah, lezatnya memohon kepada Allah, minal abidina, bagi seorang hamba itu bimakanin, posisi yang amat tinggi, penting, martabat yang luar biasa. Bagi yang menyadari bahwa lezatnya ibadah, manisnya ibadah, Allah, ini pangkat tinggi. Orang bisa merasakan lezatnya ibadah. Tidak semua dari kita. Kita itu kadang-kadang beribadah pun pengen cepet barnya. Ya Allah, kok masih 20, kok belum sebenarnya. Terawih aja pengen cepet bar kan. Kepanjangan, Masya Allah, lamanya, ya Allah. Yang biasa sholat malam 11 rakaat atau 7 rakaat, dapat 2 rakaat saja sudah ngitung, masih 2 rakaat, dan seterusnya. Baru menemukan lezatnya ibadah, indahnya ibadah. Sehingga ini yang ditemukan oleh para a'immah terdahulu. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, melakukan salat semalam 500. Tidak mustahil, karena apa? Baginya adalah nikmat. Siang hari untuk bekerja, siang hari untuk urusan manusia, akan tapi di malam hari urusannya dengan Allah. Sehingga sebagian dari mereka itu, aku tidak merasakan berduka kecuali saat matahari terbit, karena setelah matahari terbit aku harus urusan dengan manusia. Dan di saat matahari terbenam, itulah saat bahagiaku, aku menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para kekasih Allah, matanya yang terjaga. Dia tidak pernah rindu untuk yang macam-macam urusan dunia. Matanya terbatas pandangannya. Wa hadza syai'un mujarrab. Menjaga mata ini sesuatu yang mujarrab, kata Imam Ghazali, untuk meningkatkan ibadah. Alimahu wa tahaqqaqahu, akan tahu kemujarrabannya ini. Wa tahaqqaqahu, akan membuktikan kemujarrabannya ini. Siapa? Man amila bi. Mujarrab ini terbukti. Akan bisa membuktikan ini semua orang yang pernah mencoba menjaga matanya. Allah, jaga mata. Li'annahu, sesungguhnya seseorang itu, idam tana'a, jika menahan, menjaga, anin nadhari, melihat, ila ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak penting. Kalau sudah mata seseorang itu dijaga dari melihat yang tidak penting, yajitu, maka akan menemukan ladzatan, kelezatan, lil ibadati, ibadah, wa halawatan, dan manisnya lit ta'ati, melakukan ketaatan, walil qalbi, dan di dalam hati ia akan menemukan safwatan, kejernihan, lam yajidha, yang tidak pernah ia ketemukan qabla dzalika, sebelum itu. Maka mulai hari ini yuk kita jaga mata kita. Dalam Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga mata, pandangan mata, bukan saja kepada urusan yang haram. Di dalam televisi pun sama, membuka aurat di dalam televisi,
Jangan dengar fatwa pitisannya orang keblinger. Kalau tidak asli nggak apa-apa. Jadi lihat film telanjang nggak apa-apa. Ini sakit yang fatwa kayak begitu. Ada fatwa begitu. Dan kita pernah mendengar langsung dari seorang ustadz, semoga Allah mengampuninya, mengambil istimbat daripada kitab fikih. Bahasanya apa? Selagi tidak sesungguhnya nggak apa-apa. Bahkan kalau melihat perempuan telanjang dengan cermin begini nggak apa-apa. Innalillah. Ini adalah kebusukan fatwa. Fatwa-fatwa picisan yang merusak. Ketahuilah, yang membangkitkan syahwat. Melihat biarpun di televisi. Berapa kali sehari kita menemukan kerusakan dengan televisi yang kita putar. Mulai dari iklannya yang menampilkan dada, menampilkan paha, menampilkan ini, sampai pakai bedak saja kan dipamerkan di TV kan? Ada kan? Pakai bedak katanya begitu, macam-macam. Lihat. Itu bagi laki normal apa enggak tergoda? Kalau ada orang mengatakan, oh saya tidak tergoda, bukan tidak tergoda karena sudah terbiasa digoda. Wa majruhu lil mayyiti ilamu. Jadi kalau memang luka itu kepada orang yang mati tidak menyakiti lagi. Memang kalau sudah orang hina, biasa dalam kehinaan, melakukan satu kesalahan bukan hina lagi karena sudah biasa. Jadi kalau ada orang melihat perempuan sudah biasa, melihat perempuan, aurat perempuan kok biasa, itu bukan karena perempuan itu tidak punya daya goda, karena mati kita sudah rusak. Ada orang mengatakan, oh saya sih biasa saja melihat perempuan setengah badan bajunya biasa. Bukan biasa, karena sudah standarmu rusak. Kita ini sudah rusak. Jadi lihat televisi, pemandangan-pemandangan yang semacam itu. Bagaimana sekarang di rumah kita? Allah, makanya kita malas ibadah. Televisi yang kita saksikan semacam itu, mungkin disimpan di HP kita semacam itu. Belum lagi sekarang dipajang di jalan-jalan itu. Allah, merusak ibadah. Ayo kita sendiri akan menjaga mata kita. Dan kalau kita sudah menjaga mata kita, kata Imam Ghazali, akan menemukan ladzatul iman, ladzatul ibadati, kelezatan di dalam beribadah.